Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Bergaul dengan permaisuri sangat indah, dengan mata seperti bulan sabit dan senyum berair, memberi orang perasaan yang sangat nyaman dan santai, membuat orang bahagia secara fisik dan mental, tanpa rasa depresi. Berbicara juga penuh dengan humor, seolah-olah bebas berbicara. Ternyata hal ini juga membutuhkan kebijaksanaan yang besar. Mungkin inilah alasan mengapa permaisuri dapat menangkap pesona kepribadian hati Zun Sang. Nizi selalu penuh dengan wajah tersenyum, yang membuat ketika dia bergaul dengannya, bahkan jika dia tidak dalam suasana hati yang bahagia, sudut-sudutnya mulut masih akan mengikutinya senyum itu naik tanpa sadar. Karena kamu memiliki begitu banyak harta, maka aku tidak perlu khawatir lagi. Jika kamu tinggal di Ziaosing sepanjang waktu, aku khawatir semakin banyak teman akan datang berkunjung, atau, ayo berbelanja di tempat lain. Tersenyum seperti bunga, menatap Xiaoyan, menatap wajah cantik permaisuri, sepertinya Xiaoyan tidak dapat menemukan alasan untuk menolak permaisuri. Aku tahu ada banyak planet, dan mereka sangat indah. Biarkan aku membawamu untuk melihatnya. Xiaoyan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan akhirnya mengangguk perlahan. Saya mengikuti pengaturan permaisuri. Nama permaisuri terlalu alami. Sama seperti sebelumnya, panggil saja saya Yuaner. Permaisuri tersenyum seperti gadis kecil, seperti kuncup bunga pertama, yang mempesona. Itulah gelar yang diberikan kepadamu oleh kehormatanmu, namaku, apakah itu tidak pantas? Xiaoyan berkata dengan sedikit malu. Apakah ada perbedaan antara kamu dan dia? Permaisuri memandang Xiaoyan dengan serius, dan sepertinya di matanya, tidak ada perbedaan antara kamu dan dia saat ini, karena yang dilihatnya bukanlah penampilan Xiaoyan, tetapi hati Xiaoyan, jiwa yang dalam. Tetapi dia terlihat bodoh 100 bab sebelumnya, dan dia berbicara dengan bodoh, tetapi sebenarnya pikiran Ratu tenang, dia tidak bodoh sama sekali, sebaliknya, ini juga kinerja yang sangat pintar. Kalau begitu ayo pergi, Yuaner. Xiaoyan sebenarnya agak menolak gelar ini, karena terlalu mesra, dan biasanya hanya digunakan oleh pasangan atau pasangan. Tapi Xiaoyan dengan jelas mendengar percakapan antara Bing Yuntu dan permaisuri ketika permaisuri pulih, jadi Xiaoyan mengerti bahwa waktu permaisuri hampir habis, dan pemulihannya juga untuknya, yang bisa dilihat di lubuk hatinya, selamanya jatuh cinta pada pria yang ditunggu-tunggunya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiaoyan adalah mencoba yang terbaik untuk memerankan orang yang ditunggu-tunggu oleh permaisuri. Oke, jika kita tidak pergi, kita tidak akan bisa pergi setelah beberapa saat. Permaisuri tersenyum sedikit, dan menepuk kelinci Bing Yun di tangannya dengan tangan gioknya, hanya untuk melihat kelinci Bing Yun terbang keluar, tubuh imutnya hanya setengah ukuran lengan, dalam sekejap, bentuknya berubah menjadi puluhan kaki, dan kaki menginjak awan putih, penuh energi peri. Permaisuri membuka kaki lotusnya dan segera duduk bersila di punggungnya yang empuk, lalu menepuknya ke samping, beranjak dari kursi, dan memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk duduk di sampingnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga duduk di punggung Bing Yuntu, meskipun Bing Yuntu tidak mengatakan apa-apa, dia masih bisa merasakan bahwa kelinci ini sepertinya tidak terlalu menyukai Xiao Yan. Ayo pergi ke pemberhentian pertama dulu, hanya untuk mengunjungi seorang teman lama, mungkin dia bisa membantumu juga. Xiao Yuxing, langit akan ada hujan warna-warni, dan itu adalah pertama kalinya kita bertemu, tempat. Sudut mulut ratu terangkat, seolah mengingat kenangan indah saat pertama kali bertemu Zun Sang. Dalam pandangan Xiaoyan, ini tidak munafik, apakah itu orang atau dewa, yang tidak bisa dilepaskan selalu emosi di hati. Dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa kehidupan permaisuri sedang berlalu, dan kecepatan yang dilaluinya tidak normal. Ketika sampai pada tahap melawan dewa, umurnya sudah keabadian. Meskipun itu tidak abadi, itu sama sekali tidak mungkin, untuk berlalu begitu cepat. Kehidupan permaisuri saat ini seperti nyala api yang menyala-nyala, yang memakan habis dengan cepat hingga akhirnya padam. Yang dia pikirkan sekarang hanyalah pikiran yang paling enggan di hatinya sebelum akhir hayatnya, meskipun dia tidak merasa terhormat, saat ini dia telah menganggap Xiao Yan sebagai kehormatannya. Kelinci Bing Yun segera berubah menjadi pelangi panjang, terus mendaki, menembus awan, lalu meninggalkan bintang Ao Ungu dan menyapu ke kedalaman langit berbintang. Sulit dipercaya, langit berbintang di sini sangat stabil. Xiao Yan terkejut ketika dia mengendarai binatang terbang sebelumnya. Tidak mungkin bagi dunia Sengsi untuk melakukannya, sulit untuk antar jemput. Tetapi di dunia nyata Suanyin ini, secara tak terduga mulus, dan saya hampir tidak merasakan terlalu banyak fluktuasi kekerasan dalam ketiadaan. Sengsi adalah salah satu dunia utama. Dan dunia nyata Suanyin hanyalah dunia yang tidak dimiliki, dan planet terjauh dapat dicapai dalam 100 tahun, sehingga secara alami jauh lebih stabil.
Permaisuri menjelaskan bahwa Xiao Yan telah mendengar Old Zan mengatakan sebelumnya bahwa dunia tanpa tuan tidak sebesar itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan jauh lebih kecil dari Sengxi. Tepat setelah meninggalkan Xiao Xing, Xiao Yan mengerutkan kening, melihat ke belakangnya. Sepertinya seseorang mengejar kita dari belakang. Xiao Yan berkata, dilihat dari nafas, mereka semua melawan dewa. Ini bukan cara untuk dikejar oleh mereka sepanjang waktu. Pelan-pelan sedikit, dan saya akan membicarakannya setelah saya berurusan dengan mereka. Mol, Xiao Yan berkata, kecepatan Bing Yuntu tidak melambat sama sekali, dan jelas memiliki kesombongannya sendiri, seolah-olah menyiratkan bahwa Xiao Yan tidak akan mendengarkan siapapun kecuali kata-kata permaisuri. Xiao Yan tersenyum pahit, dan permaisuri menutupinya, mulutnya dengan lembut. Sambil tersenyum, lalu tangan giok itu menepuk Bing Yuntu, dan kecepatannya melambat. Bahkan ada dengusan arogan. Xiao Yan tidak tahu harus menyinggung di mana Bing Yuntu tidak banyak bicara, dan melihat ke belakang, tetapi saat ini sosok di belakang mendekat dengan cepat. Ada beberapa sosok, yang terkuat di antara mereka adalah tahap awal Dewa Pertempuran Bintang 9. Dengan kekuatan seperti itu, Xiao Yan secara alami tidak akan menggunakan tokoh lain. Dengan kekuatan dewa ini harus dapat melenyapkan mereka semua. Sosok Xiao Yan tersapu langsung, ditangguhkan dalam ketiadaan, menatap beberapa orang dengan mata dingin. Memberimu kesempatan untuk memilih, pergi atau tetap. Xiao Yan tidak membunuh tanpa pandang bulu hanya karena membunuh dapat meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi dalam adegan seperti itu, permaisuri menunjukkan senyum lembut. Dikatakan bahwa semua orang yang berlatih kejam, jadi hanya kamu yang dipanggil Gu. Semua makhluk, permaisuri bergumam, itu jelas sosok Xiao Yan, tetapi di mata permaisuri, itu adalah pria yang dia ingat, tetapi tampaknya saat ini, ingatan dan kenyataan sudah tumpang tindih. Petik 2. Tentu saja, tidak mengherankan sama sekali, reaksi pertama orang-orang ini masih akan bingung dengan fluktuasi origin Qi yang berasal dari Xiao Yan, tetapi pada saat berikutnya, ketika Xiao Yan melangkah keluar, mengeluarkan Eight Desolate Profound. Weight Rulers di belakangnya, 10 must have saat Yao Yan menambahkan tubuhnya. Warisan Qi asalnya, menembus 100 juta dalam sekejap. Dalam kegelapan kehampaan, sosok Xiao Yan seperti matahari yang menyala-nyala dengan nyala api yang menyala-nyala.